Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan tafsir Al-Azhar surat ke-1 Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini telah lama dipakai oleh bangsa Arab yang Maha Esa itu. Kalimat ini telah lama dipakai oleh bangsa Arab untuk yang Maha Esa itu. Kalimat Allah itu, demikian kata Raghib, adalah perkembangan dari kalimat Al-Ilah yang dalam bahasa Melayu kuno dapat diartikan dewa atau Tuhan. Segala sesuatu yang mereka anggap sakti dan mereka puja, mereka sebutkan dia Al-Ilah. Dan kalau hendak menyebutkan banyak Tuhan, mereka pakai kata jamak, yaitu Al-Alihah. Tetapi pikiran murni mereka telah sampai kepada kesimpulan bahwa dari Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa yang mereka katakan banyak itu hanya satu jua yang maha kuasa, maha tinggi, maha mulia. Maka untuk mengungkapkan pikiran kepada yang Maha Esa itu, mereka pakailah kalimat ilah itu. Dan supaya lebih khusus kepada yang Esa itu, mereka cantumkan di pangkalnya alif dan lam, pengenalan alif lam ta'rif, yaitu al menjadi al-ilah. Lalu mereka buangkan huruf hamzah yang di tengah. Al-ilah menjadi Allah. Dengan menyebut Allah itu tidak ada lagi yang mereka maksud melainkan zat yang Maha Esa, Maha Tinggi, yang berdiri sendiri itulah, dan tidak lagi mereka pakai untuk yang lain. Tidak ada satu berhala pun yang mereka namai Allah. Dalam Al-Quran banyak bertemu ayat-ayat yang menerangkan jika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada musyrikin penyembah berhala itu, siapa yang menjadikan semuanya ini? Pasti mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan semuanya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Al-Ankabut ayat 61. Padahal jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan semua langit dan bumi dan menyediakan matahari dan bulan, pastilah mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimanakah masih dipalingkan mereka? Al-Ankabut ayat 61. Dan banyak lagi surat-surat lain mengandung ayat seperti ini. Setelah kita tinjau keterangan Raghib Al-Isfahani dari segi pertumbuhan bahasa, filologi tentang kalimat Allah itu, dapatlah kita mengerti bahwa sejak dahulu orang-orang Arab itu di dalam hati sanubari mereka telah mengakui tauhid uluhiyah, sehingga mereka sekali-kali tidak memakai kalimat Allah untuk yang selain daripada zat yang Maha Esa, yang tunggal, yang berdiri sendirinya itu. Dan tidak mau mereka menyebutkan Allah untuk beratus-ratus berhala yang mereka sembah. Tentang uluhiyah mereka telah bertauhid. Cuma tentang rububiyah yang mereka masih musyrik. Maka dibangkitkanlah kesadaran mereka oleh Rasul SAW supaya bertauhid yang penuh, mengakui hanya satu Tuhan yang menciptakan alam, dan Tuhan yang satu itu sajalah yang patut disembah, tidak yang lain. Dalam bahasa Melayu, kalimat yang seperti ilah itu ialah dewa atau Tuhan. Pada batu bersurat Trengganu yang ditulis dengan huruf Arab, kira-kira tahun 1303 Masehi, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diartikan dengan Dewata Mulia Raya. Batu bersurat itu sekarang disimpan di Museum Kuala Lumpur.
Lama-lama, karena perkembangan pemakaian bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, maka bila disebut Tuhan oleh kaum muslimin Indonesia dan Melayu, yang dimaksud ialah Allah. Dan dengan huruf Latin pangkalnya huruf T dibesarkan. Dan kata-kata dewa tidak terpakai lagi untuk mengungkap Tuhan. Dan kata-kata dewa tidak terpakai lagi untuk mengungkapkan Tuhan Allah. Dalam perkembangan memakai bahasa ini, di dalam memakai kalimat Tuhan, haruslah diingat bahwasanya berbeda maksud pemakaian itu di antara orang Islam dengan orang Kristen. Kita orang Islam jika menyebut Tuhan, yang kita maksud ialah Allah, zat yang berdiri sendirinya. Kepadanya memohonkan segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang menandingi dia sesuatu jua pun. Tetapi jikalau orang Kristen menyebut Tuhan, yang mereka maksud ialah Yesus Kristus, kadang-kadang bercampur baur. Sebab menurut ajaran yang mereka pegang, bahwa Tuhan itu adalah Trinitas atau Tritunggal, yang tiga tetapi satu, yang satu tetapi tiga. Dia yang tiga tetapi satu itu ialah Tuhan Bapa, Tuhan Putra Isa Al-Masih, dan Rohul Kudus. Dan selalu mereka mengatakan Tuhan Yesus. Sebab itu, walaupun sama-sama memakai kata Tuhan, tidaklah sama arti dan pengertian yang dikandung. Pemakaian kalimat Tuhan dalam kata sehari-hari akhirnya terpisah pula jadi dua. Tuhan khusus untuk Allah dan Tuhan untuk menghormati sesama manusia. Untuk raja disebut tuanku. Yang terpenting terlebih dahulu ialah memupuk perhatian yang telah ada dalam dasar jiwa, bahwa zat yang maha kuasa itu mustahil berbilang. Adapun tentang pemakaian bahasa terhadapnya, dengan nama apa dia mesti disebut, terserahlah kepada perkembangan bahasa itu sendiri. Selain dari pemakaian bahasa Melayu tentang Tuhan itu, sebagian bangsa kita pun memakai juga kalimat lain untuk Allah itu. Dalam bahasa Jawa, terhadap Allah disebut Gusti Allah. Padahal dalam bahasa Melayu Banjar, Gusti adalah gelar bangsawan. Demikian juga kalimat pangeran untuk Allah dalam bahasa Sunda. Padahal di daerah lain, pangeran adalah gelar orang bangsawan atau anak raja. Dalam bahasa Bugis dan Makassar disebut Poang Allah Ta'ala. Padahal kepada raja atau orang tua yang dihormati, mereka mengucapkan Poang juga. Orang Hindu Bali, meskipun mereka menyembah berbagai berhala, namun mereka tetap percaya kepada Sang Hyang Widi, artinya Yang Maha Esa. Kepercayaan agama Hindu pun sampai kepada puncak tertinggi sekali, yaitu kepada Sang Hyang Tunggal. Lantaran itu dapatlah difahami keterangan Raghib Al-Isfahani yang menyatakan bahwa Allah itu berasal dari kalimat Al-Ilah, yang berarti Tuhan itu. Adanya kalimat Al-Ilah membuktikan bahwa kepercayaan-kepercayaan tentang adanya Tuhan telah tumbuh sejak manusia berakal. Dan timbulnya kalimat Allah membuktikan bahwa pikiran manusia pun akhirnya sampai kepada bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu hanya satu. Maka kedatangan agama Islam ialah menuntun dan menjelaskan bahwa Dia memang satu adanya. Setelah itu diiringkanlah menyebut nama Allah itu dengan menyebut sifatnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua nama sifat itu adalah dari satu rumpun, yaitu rahmat, yang berarti murah, kasih sayang, cinta, santun, perlindungan, dan sebagainya. Apa sebab maka kedua sifat itu yang terlebih dahulu dijelaskan sebelum menyebut sifat-sifatnya yang lain? Hal ini dapatlah difahami jika kita penghayalan orang yang masih sederhana peradabannya, primitif tentang Tuhan.
Sebagai kita katakan tadi, kepercayaan akan adanya zat yang maha kuasa adalah sama tumbuh dengan akal manusia. Tetapi sebagian besar mereka menggambarkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang amat ditakuti atau menakutkan, seram dan kejam yang orang terpaksa memujanya oleh karena akan murkanya. Lalu diadakan kurban-kurban sembelihan, sebab Tuhan itu haus darah. Lalu didirikan orang berhala yang bentuknya sangat seram, matanya mendelik, saingnya terulur keluar, yang tidak reda murkanya kalau tidak diberi kurban. Maka seketika bacaan dimulai dengan menyebut nama Allah dengan kedua sifatnya yang Rahman dan Rahim. Mulailah Nabi Muhammad menentukan perumusan baru dan yang benar tentang Tuhan. Sifat utama yang terlebih diketahui dan dirasakan oleh manusia ialah bahwa Dia Rahman dan Rahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha murah dan maha sayang kepada hambanya, maka utusannya Muhammad SAW telah menyampaikan seruan ini kepada manusia. Yang lebih dahulu mempengaruhi jiwa ialah bahwa Allah itu pemurah dan penyayang, bukan pembenci dan pendendam, bukan haus kepada darah pengorbanan. Dia contoh yang diberikan Nabi itu pula lah yang kita ikuti. Dan contoh yang diberikan Nabi itu pula lah yang kita ikuti, yaitu memulai segala pekerjaan dengan nama Allah, yang empunya beberapa sifat yang mulia. Di antaranya ialah Rahman dan Rahim. Maka di dalam bacaan itu tersimpullah suatu pengharapan atau doa moga-moga apa saja yang kita kerjakan mendapat karunia Rahman dan Rahim dari Tuhan. Dimudahkannya kepada yang baik, dijauhkan kiranya dari yang buruk. Maka tersebutlah di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang dirawikan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah. Tiap-tiap pekerjaan yang penting kalau tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, maka pekerjaan itu akan percuma jadinya. Berbagai-bagai sebutan hadis tentang ini. Ada yang mengatakan bahwa pekerjaan itu akan ajzam, artinya akan ditimpa sakit kusta atau lepra. Ada juga hadis mengatakan aqta, artinya akan terputus, patah di tengah atau gagal. Dan ada juga menyebut abtar, artinya mandul, tidak membawa hasil yang diharapkan. Semuanya itu dapat disimpulkan jadi percuma, sebab tidak diberi berkat oleh Allah. Maka marilah kita teladan contoh Allah. Maka marilah kita teladani contoh Allah, bahwa surat-suratnya atau ayat-ayat yang diturunkannya kepada kita, dimulainya dengan menyebut namanya dan menonjolkan sifatnya, yaitu Rahman dan Rahim.